makanya dari tadi saya bilang runtutannya kan ada penyalipan. Kejadian before after itu seperti apa? Ternyata before penyalipan, Yesus itu sempat berdoa dulu, mukanya berubah. Nah, saat muka Iya, berubah, saya gimana paham orang itu. mau Saya nangkap paham Yesus itu kalau ayat mukanya udah berbicara berubah? saya paham itu. Ternyata Itu ayat berbicara tentang waktu dia sebelum disalib. Nah, yang kita betul kan bahas, belum disalib. nah, yang kita bahas ketika dia bangkit dari antara orang mati. Maka tidak ada suatu referensi di situ menunjukkan bahwa dia adalah penunggu taman. Mana ada kaitannya di situ? Coba. Ya memang bukan, itu cuma dibilang Maria menyangka. Maria menyangka Yesus penunggu taman. Sekarang gini loh, misalnya Mas Nandar, dia pesen topeng custom, ternyata mukanya suamiku. Terus Mas Nandar tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke rumahku. Apa nggak aku kirain ini suamiku? Karena wajahnya sudah berubah. Lebih daripada kapasitasnya. Sebab dia diwinatur manusia. Paham, Mbak? Dwinatur manusia, berarti saat itu Yesus dwinatur, satunya kealahan, satunya kemanusiaan. Saat dia berubah, dia dwinatur. Dia maksudnya kealahannya tuh Allahnya jadi penunggu taman gitu. Ini yang asumsinya udah lain. Makanya saya bilang Bukan asumsi, sorry, saya bukan asumsi. Iya. Karena di sini Maria melihatnya Yesus itu penunggu taman, bukan melihat sosok Yesus yang adalah guru dan tuan itu, bukan. Tapi yang dia lihat Yesus adalah sosok penunggu taman, tukang kebun, tukang taman. Iya, makanya kan tadi saya bilang kan, dia pada awalnya memang dia tidak mengenal Yesus. Kenapa dia tidak mengenal Yesus? Karena Yesus berbicara saat itu kepadanya yang adalah Allah itu sendiri. Iya, Waktu katanya dia bersama-sama dengan Maria. Katanya dia nggak kenal saat yang berbicara kepada Maria itu adalah Allah itu sendiri, kata Ko Aris gitu ya. Nah, Allah itu sendiri, tapi kenapa Allah itu dikirain adalah penunggu taman? Apakah muka Allahnya mirip dengan penunggu taman? Begini. Jadi Mbak. Yesus kealahannya itu Karena dwinatur Yesus jadi penunggu bangkit dari taman. antara orang mati, toh. Dan itu pertunjukan keyakinan orang Kristen bahwa Yesus adalah Allah. Bentar Bang, saya lagi nggak Kalau nanyain tidak keyakinan bangkit orang dari Kristen antara orang Bang. Di mati. sini kita kan, bentar biar nggak kemana-mana. Kita sedang tidak membahas Iya, keyakinan orang teman-teman, Kristen. lanjut. Tapi kita dari tadi bahasnya di Yohanes 20 ini tentang apa yang dilihat Maria Magdalena gitu loh. Kalau Iya. Ko Aris bilang Maria Magdalena itu melihat karena Yesus itu sedang dwinatur, sedang kealahannya yang muncul. Sedangkan yang muncul di depan Maria Magdalena itu adalah sosok penunggu taman. Apakah Allahnya itu sedang jadi penunggu taman atau rupa Allah itu penunggu taman? Kayak mana, gimana gitu? Bukan begitu. Kan udah saya bilang tadi. Ketika mereka bercakap-cakap, kan Maria kan tidak mengetahui bahwa yang berbicara dengan dia adalah Yesus. Itulah sebabnya dia merasa bahwa itu penunggu Dia nggak tahu taman. karena apa Bang? Dia nggak tahu berarti karena apa? Jangan bawa-bawa dwinatur dulu lah. Dia nggak tahu berarti karena apa? Karena dia melihat Yesus itu Binatang kan siapa? bukan binatang, saya bawa, Bang. Gimana? Enggak, saya bilang jangan bilang dwinatur, saya nggak bilang binatang. Ya, Jangan dwinatur, bawa Bang. dwinatur. Oke. Sorry, saya Binatang. bilangnya jangan bawa binatang. Saya nggak ngomong binatang. Oke, lanjut. Oke. Ha-ha. Gimana? Jadi yang dilihat Maria itu katanya dia nggak tahu itu Yesus. Nah, Iya. yang Maria tahu ya siapa sosok itu? Yang Maria tahu sosok itu di ayat yang selanjutnya. Baca ayat 16. Sebelum ke selanjutnya saat dia melihat, makanya Maria ngobrol Iya. sama dia itu dikirain apa Dia kan dulu? menyangka tadi bahwa yang berbicara dengan dia itu kan bukan Yesus. Nah, baca ayat 16 supaya lebih jelas. Baca ayat Iya, 16. ternyata Yesus. Ternyata Yesus, saya tahu. Terus, Makanya ya iya bener kan. Jadi saat Maria melihat Yesus di belakang, ya kan, saat Maria Magdalena menoleh ke belakang, dia melihat Yesus berdiri di situ, tapi nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kata Iya. Yesus kepadanya. Nah, setelah itu baru dikirain apa? Nah, Maria menyangka. Kenapa Maria nggak mengenal? Ternyata Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi saya nggak menyangkal itu adalah Yesus, saya nggak menyangkal Bang. Cuma di sini penampakannya Yesus sudah menjadi penampakan penunggu taman, bukan penampakan Yesus lagi. Kok bukan? Mukanya Yesus kan sudah berubah saat dia berdoa di Lukas 9 ayat 29. Yesus berdoa dan wajahnya berubah. Nih, rupa wajahnya berubah. Taram, Oke, berubah izin wajah. tadi udah saya jelaskan ayat itu. Sekarang ayat yang kembali Yohanes tadi. Kembali Yohanes Boleh tadi. Kita balik tolong. lagi.
Boleh balik Dia, lagi ya. nah, dia menyangka. Dia menyangka itu adalah orang penunggu taman. Bukan berarti dia bilang, oh Yesus ini penunggu taman. Iya, bukan lah, dia nyangkain, dia kirain penunggu taman. Kalau dia Dia tahu Yesus menyangka, itu penunggu taman, dia nggak akan bilang penunggu, dia nggak akan merasa itu penunggu taman. Pasti dia langsung bilang, Yesus, pasti gitu. Sedangkan ini dia apa? Dia mengira itu penunggu taman. Makanya dia nyariin Yesus, dia menanya ke orang itu karena orang itu dikirain penunggu taman. Oke, intinya begini Mbak ya. Mau setuju atau tidak, begitu juga saya dengan Mbak. Intinya begini, maknanya itu. Ketika Maria tadi berbicara dengan malaikat, terus setelah itu malaikat yang muncul adalah Yesus. Nah, Yesus berbicara. Bentar, beda lagi. Ini apa? Jangan melintir Bible dong, jangan melintir, jangan dipelintir. Coba di ayat 13 ya. Nah, nih. Bentar nih. Ini ayat 12. Nah, tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ada dua orang nih. Dua malaikat lah ya, kok orang sih, malaikat lah. Ada dua malaikat, ya ada orang tulisannya orang. Dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala. Dan yang lain di sebelah kaki. Tempat mayat Yesus. Jadi ada tempatnya, tapi kan tempatnya aja karena mayatnya nggak ada kan di situ kan. Dicariin nggak ada. Jadi ada malaikat, satunya di tempat kepala, satunya di sebelah kaki. Sebelah kepala, sebelah kaki. Nah, lalu malaikat itu setelah ngobrol sama Maria, kemudian ya kita lihat ya. Nah, sudah ngobrol nih, sesudah berkata demikian nih, ia menoleh ke belakang. Jadi posisinya udah beda. Malaikat lain, sosok Yesus lain lagi. Karena saat Maria menoleh ke belakang, baru dia melihat ada sosok Yesus, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah Yesus. Kayak gitu loh. Saya paham itu. Ketika kan udah saya bilang tadi, kan di tengah-tengah percakapan mereka, terus datang siapa? Yesus itu sendiri kan. Benar tak? Bukan datang, Yesusnya di situ. Dia noleh ke belakang, tiba-tiba dia melihat Yesus gitu loh. Bukan tiba-tiba Yesus datang. Loh, di sini mana? Di sini mana tulisan Yesus datang? Di sini mana tulisan Yesus datang? Di ayat ini nggak ada tulisan Yesus datang loh. Yang ada Maria masuk ke situ di dekat kubur, terus Maria melihat malaikat. Kemudian setelah Maria melihat malaikat di sebelah kepala dan di sebelah kaki, Maria Magdalena menoleh ke belakang. Jadi nggak ada ceritanya Yesus tiba-tiba datang. Ketika dia menoleh ke belakang, siapa dia lihat? Dan dia melihat Yesus, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan ternyata Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Jadi saat Maria melihat Yesus ke belakang, Maria masih nggak sadar, dikirain itu penunggu taman. Padahal udah hadap-hadapan nih. Mana ada di situ berhadapan? Ada kata berhadapan di situ? Menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Terus dia ngobrol gitu loh. Coba lihat nih. Nah, terus dia ngobrol kan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Masa Yesus ngomong sama Maria, terus Maria ngomong sama Yesus? Yang dikirain penunggu taman ngobrolnya buang muka, gimana sih? Itulah saya bilang tadi. Kenapa Maria tidak mengetahui Yesus? Karena dikirain, karena Maria menyangka, ini udah ada jawabannya, karena Maria menyangka orang itu penunggu taman. Ini Bible Anda yang jawab. Terserah mau apa, itu tidak salah ayat itu. Karena Maria menyangka bahwa itu penunggu taman. Sebab kenapa? Disebabkan Yesus itu diwinatur kealahannya, bukan berbicara manusia tadi. Disebabkan Yesus itu diwinatur kealahannya. Oke, saya nggak bantah kok, Oke lah. Kok Aris bilang itu karena disebabkan Yesus itu adalah kedwinaturan kealahannya, yang dimana kedwinaturan kealahannya ternyata berfungsi menjadi penunggu taman yang dilihat Maria Magdalena, betul? Nah itulah yang disebutnya mempelintir ayat. Begitu. Loh gimana? Makanya tadi kan Yesus lahir. Tadi katanya itu kedwinaturan kealahannya, sedangkan kealahannya kayak mana terlihat? Ternyata yang dilihat itu penunggu taman. Paham nggak? Ayo begini ya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, Yesus mati ya, diwinatur manusianya. Paham ya? Terus bangkit dari antara orang mati. Dia memakai diwinatur kealahannya. Dwinatur kealahannya, saya nggak bantah itu. Mau dwinatur kealahannya, mau ketrinatur alahannya, saya juga nggak bantah itu. Di saat kedwinaturan kealahannya ini dilihat Maria Magdalena, Yesus itu menjadi penunggu taman. Berarti kedwinaturan kealahannya itu terlihat sebagai penunggu taman.
Oke, terserah itu pemikiran. Bener Ayu. nggak? Intinya Karena penjelasan Maria dari Magdalena tadi gitu. menyangka orang itu penunggu taman. Makanya di dalam Oke, Lukas 9 terserah. ayat 29, saat Yesus berdoa, ini sebelum penyalipan. Saat Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah. Berubah kayak gimana? Ternyata berubahnya itu kayak begini, jadi penunggu taman. Itu Ayu baca nggak? Konteksnya beda. Yesus saat berdoa. Ini Yesus saat bangkit dari antara orang mati. Lah iya Yang beda, kedua makanya pasti tadi saya bilang konotasinya sebelum. beda. Makanya tadi saya bilang sebelum, Bang. Ah, Saya kan tadi bilang ah, sebelum, bukan di saat yang bersamaan. Saya kan tadi Nah, bilang, kenapa, Bang? kalau yang di Kenapa kuburan Ayu bilang ini sesudah konotasinya penyalipan, Yesus sedangkan itu di penunggu Lukas taman? ini Ayo sebelum. coba. Hah? Apa sih hahe-hahe? Apa sih? Apa sih hahe-hahe? Ayo coba coba. Apa yang hahe-hahe? Makanya dari tadi saya bilang runtutannya kan ada penyalipan. Kejadian before after itu seperti apa? Ternyata before penyalipan, Yesus itu sempat berdoa dulu, mukanya berubah. Nah, saat muka Iya, berubah, saya gimana paham orang itu. mau Saya nangkap paham Yesus itu kalau ayat mukanya udah berbicara berubah? Saya paham itu. Ternyata Itu ayat berbicara tentang waktu dia sebelum disalib. Nah, yang kita betul kan bahas, belum disalib. nah yang kita bahas ketika dia bangkit dari antara orang mati. Maka tidak ada suatu referensi di situ menunjukkan bahwa dia adalah penunggu taman. Mana ada kaitannya di situ? Coba. Ya memang bukan, itu cuma dibilang Maria menyangka. Maria menyangka. Maria menyangka Yesus penunggu taman. Sekarang gini loh, misalnya Mas Nandar, dia pesen topeng custom, ternyata mukanya suamiku. Terus Mas Nandar tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke rumahku. Apa nggak aku kirain ini suamiku? Karena wajahnya sudah berubah. Kan kalau orang wajahnya sudah berubah kan nggak kenal lagi gitu loh. Iya. Apalagi zaman dulu apalagi Yesus itu bisa dikaruniai mujizat. Jadi ya berubah rupa ya biasa aja gitu loh. Nah, Yesus terus mukanya tiba-tiba berubah tanpa hal wajar oplas ya. berarti hal wajar berarti kalau Maria tidak mengenal dia kan? Ya wajar karena itu Yesus sudah berubah rupa. Jadi wajar Nah, Maria ya udah. Magdalena tidak Dan mengenal, itulah disangka yang itu penunggu namanya taman Allah karena itu dalam sendiri. Lukas 9 Dia ayat bisa 29. berbentuk apa saja. Iya terserah lah. Tadi masalah Dwinatur saya kan nggak bantah itu. Mau Dwinatur berubah jadi itulah yang makanya. Maria kirain penunggu taman, saya nggak masalah. Nah sekarang gini Bang, kita move on ya sekarang ya. Kita lanjut lagi. Enggak, ini clear dulu dah. Clear kan? Yesus berubah rupa kan? Clear bahwa Maria mengetahui bahwa itu adalah Yesus ya. Tidak ada ambiguitas. Taunya itu, setelah Yesus bicara. Coba dibaca lagi ayat selanjutnya. Iya, Ternyata Maria saya sadar. paham itu, ya. Ini kan Maria masih nggak tahu nih. Iya. Enggak. Kalau di ayat 13, 14, 15 itu kan Maria masih nggak sadar kalau itu Yesus. Iya. Makanya Maria masih nanyain. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Malah dituduh orang ini ngambil mayat Yesus kan gitu. Maka Maria Oke, Magdalena izin dulu saya masih baca belum dulu, sadar Mbak, kalau ya. itu adalah Yesus. Oke, Nah, jadi izin setelah saya di baca. ayat 16, oh boleh kalau mau baca. Perhatikan baik-baik ya. Tadi Perhatikan Silakan, baik-baik silakan kok kok. ya. Silakan kok, dibaca kok. Kok mirip ini sih? Kok mirip Felixow? Jangan-jangan mau mengikuti langkah kok Felixow nih. Silakan lanjut Oh gitu kok. ya Bang ya. Iya, Kita mirip sama-sama Felixow. mendoakan Bang. Ya. Iya. Kita sama-sama mendoakan Bang. Kalau saya mendoakan Bang Nandar kan tidak salah. Bang Nandar doakan saya. Benar tak? Amin Bang, saya doakan seperti kok Felixow ya, nanti jadi ustaz. Oke, terserah. Ini sinyalku yang jelek atau sinyalnya Mas Nandar yang keras Enggak, kecil? bagus sinyalnya. Bagus. sinyalnya, Bang. Oh bagus ya. Ya, lanjut. Lanjut. Katanya Lanjut, mau kok. baca, silakan. Oke, ayat 11 tadi sudah itu artinya kita singkat aja itu pertemuan malaikat dengan Maria ya. Jelas ya, yuk. Oke, terus ada percakapan di situ. Yesus bercakap-cakap dengan Marta. Nah, memang di dalam ayat yang barusan kita baca tadi, seperti yang di ayat 13, kata malaikat itu kepadanya, ibu mengapa dan lain sebagainya. Terus ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus. Paham nggak? Kenapa Maria tidak tahu? Inilah yang saya bilang tadi. Kan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan tentunya dia adalah Allah itu sendiri yang berbeda dan tidak memakai dwinatur kemanusiaannya tadi. Bahkan ketika baru Maria mengetahui ketika Yesus menyadarkan dia, seperti di ayat selanjutnya, ayat 15 dan 16. Paham, Mbak?
Iya, saya paham. Makanya di situ Maria Magdalena sadarnya tuh setelah dia mendengar Yesus jawab. Jadi setelah Maria Magdalena bertanya kan, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Di situ setelah Yesus ngomong nih kan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku gitu kan, dan katakanlah kepada mereka, ya masih lanjut. Untuk apa? Iya. Untuk apa dia suruh Maria? Baca lanjut. Dan Untuk katakanlah kepada mereka, apa sih katanya suruh baca kok ngomong terus. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, jadi di sini Maria ujuk-ujuk tiba-tiba sadar saat Yesus berbicara kepada Maria, Rabuni, Maria gitu ya. Kalau Rabuni Maria yang teriak ya. Nah, jadi kata Yesus kepadanya, ayat 18. loh sudah saya baca kan? Nah, Maria Magdalena pergi. Tadi sudah saya baca, Bang. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, terus iya apa? Nah, nggak ada yang ambigu kan? Maria mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, Maria mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini kenapa bahasanya ke situ lagi? Ini kalau mau ke Tuhan lagi nih original teks ini Tuhan loh, Bang. Ini abang ini mau dia heran. Ini aja yang Yesusnya ketemu sama Maria Magdalena aja dikirain penunggu taman, masih duinatur kealahannya jadi penunggu taman, terlihat sebagai penunggu taman aja masih membulat di situ. Tergantung Ayu. Yang penting pemahamannya seperti apa yang sampaikan tadi. Karena kita berbalik kepada apa yang dikatakan Bang Nanda. Kalau saya setuju dengan Ayu, yang pertama itu menunjukkan bahwa saya adalah Islam. Dan kalau Ayu percaya sekarang dengan gini, apa yang disampaikan, dan itu bisa jadi juga Ayu adalah Kristen. Dan yang jelas begitu, sesungguhnya bagian itu tidak menunjukkan bahwa Maria menyangka bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri. Tapi awalnya dikira Yesus itu siapa? Awalnya dikirain Yesus itu siapa? Sebelum Yesus ngomong, ini kan sebelum Yesus ngomong, sebelum Yesus berbicara. Kalau suara ya hafal lah, suaranya hafal, makanya dia langsung ngerti, oh ternyata itu Yesus kan. Baik, suaranya kan. Kok Mbak Natali, mohon maaf Mbak Natali. Mungkin Mbak Natali langsung ke ini aja, langsung ke yang Matius 27 ayat 5 dan Kisah para Rasul 1:18, karena ini waktunya udah menjelang sholat zuhur. Langsung ke situ nanti kau tanggapi. Silakan Mbak Natali. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini ya tadi ya. Oke, langsung ke situ ya. Jadi baik Mbak Natali. Jadi kok Aris maupun Mbak Natali tadi penonton sudah menyimak pembahasan tentang yang Maria bertemu dengan Yesus. Biarkan kita kembalikan kepada penonton. Adapun pada sesi ini adalah pembuktian yang disalib itu sebenarnya siapa sih? Nah, nanti kita kan udah sepakat untuk tidak sepakat. Kalau kau sepakat berarti Muslim. Dan tadi kau juga udah katakan kalau Mbak Natali sepakat dengan Koko berarti Kristen. Makanya udah kita akhiri yang tadi, sekarang ke sesi berikutnya Yudas lah yang disalib. Silakan Mbak Natali. Oke. Nah, jadi ya Koko ya, mau gimana pun nanti tinggal teman-teman yang menilai bahwa di sini terbukti juga Yesus berubah rupa dan tadi itu dilihat seperti penunggu taman, dikira penunggu taman. Oke, langsung lanjut mengenai kematian Yudas nih. Karena Yudas itu kan yang berjasa juga ya dalam kematian Yesus yang katanya mati disalib. Ternyata di situ Yudas juga sempat mati saat itu juga. Nah, sekarang saya tanya ke Ko Aris. Kita langsung tanya jawab aja. Yudas itu matinya seperti apa? Bentar. Langsung baca aja deh kalau gitu, nanyanya bentar-bentar. Oke. Sorry Mbak. Ini dulu kita clearkan dulu ini yang tadi ya. Sudah clear yang tadi, tadi sudah yang clear. Tadi dianggap sudah clear, tadi sudah jelas nih. Yang tadi sudah dianggap sudah selesai. Jadi sesi yang itu biarkan penonton yang menilai. Mohon maaf ya, soalnya saya sudah berkomitmen kalau sudah nanti sholat zuhur kita akhiri. Makanya saya ini Bang jangka waktunya ke depan sampai kapan Bang? Soalnya ya makanya ini saya kasih. Jadi yang masalah itu anggap saja sudah clear.
kita kembalikan kepada penonton. Nah, ini pembuktian nih sekarang. Ini pada tahap pembuktian Yesus atau lanjut. Yudas yang disalib. Nah, ini nanti Mbak Natali gitu loh kok. Yang tadi anggap saja sudah clear, sudah selesai ya penonton yang menilai. Silakan kok. Silakan Mbak Natali. Oke. Nah, mengenai kematian Yudas, ini kan diceritakan di Matius dan Kisah Para Rasul. Benar ya? Nah, jadi di Matius 27 ayat 5 di situ diceritakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, berarti di sini Yudas matinya gara-gara apa kok? Tadi, sorry, ayat kita mana? Matius 27 ayat 5. Oke. Matius 27 ayat 5. Ha-ha. Oke. Matius 27 ayat 5. Coba dibaca kok. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Bisa juga Ayu yang baca. Oke, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, ini di sini diceritakan Yudas matinya tergantung ya, matinya gantung diri ya, menggantung diri ya. Dan dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, bener ya? Nah, ternyata kalau saya lihat kok, ini kok bisa ngelihat Alkitab Sabda. Pernah ngotak-ngatik Alkitab Sabda? Tahu ya? Kemute kok. Mic-nya kemute. Saya juga belajar. Masih bumbu-bumbu saya. Oke kok. Ya, kok Aris bisa lihat di Alkitab Sabda, ini Matius 27 ayat 5. Ternyata di sini saya lihat full live. Ya. Di sini itu ternyata Matius nih ya, Matius 27 ayat 5. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Nah, ini ada kontradiksi nih. Kontradiksi dengan di Kisah Para Rasul 7 ayat 18. Karena Kisah Para Rasul 1 ya, bukan 7 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 18, ternyata Yudas itu sempat foya-foya beli tanah nih. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu jatuh tertelungkup. Nah, tapi di sini aku mau menegaskan yang menggantung diri yang di Matius 27 ayat 5. Ya. Karena Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sedangkan Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh, ya kan? Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Tapi apa? Kalau kematian yang diceritakan dengan hal yang berbeda ini, satu menggantung diri, satu ternyata perutnya tertombak, ya kan? Isi perutnya keluar gitu kan? Ini sama halnya dengan saat ini ya, dengan orang yang disalib ya. Kalau orang disalib kan perutnya kan ditombak itu untuk memastikan dia telah mati. Nah, ini kembali ke Matius lagi. Ternyata ini kan saya belum selesai baca nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, ini Matius 27 ayat 5. Jadi ternyata di Matius 27 ayat 5, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dan ternyata kita diberitahu nih, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke, izin saya tanggapi Mbak ya, bisa ya? Oke, sekarang saya tanya dengan Ayu dulu. Ayu paham nggak kenapa dia mati, Yudas itu? Kenapa dia mati? Kalau saya lihat di sini, saya bukan masalah paham nggak paham ya. Di sini saya berdasarkan data. Iya, kalau di sini berdasarkan data, jangan berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan data lah, jangan berdasarkan pemikiran saya. Berdasarkan data di Matius 27 ayat 5, ternyata Yudas yang diceritakan menggantung diri, ternyata menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi ada yang menyalibkan Yudas kan? Disalibkan, nggak mungkin kan dia ngambil kayu sendiri dia. Jadi dengan cara disalibkan. Maksud saya begini, iya, Ayu paham nggak kenapa Yudas itu mati? Kan begitu. Kalau masalah disalib, masalah dibunuh, masalah ditusuk, masalah digantung, terserah. Nah sekarang saya tanya, Mbak tahu nggak kenapa Yudas itu disalib? Kenapa Yudas itu mati atau disalib atau digantung diri? Kenapa? Karena Yudas yang ditangkap jadinya. Karena Yudas yang ditangkap. Nah, itulah ini kan Yudas yang disalib. Ini kan coba dilihat. Yudas mati dengan cara apa? Disalibkan.
Iya. Jadi kalau ditanya oke. kenapa Yudas Kan mati, ya Bapak karena dia bilang disalibkan. Kalau Ayu bilang disalibkan, Bukan saya yang bilang, ini berdasarkan Iya, data. oke. Berdasarkan Oke. data, bukan saya yang bilang. Ini bukan saya yang bilang, berdasarkan data. Dari Alkitab Iya. Sabda Matius 27 ayat 5, ternyata Yudas menggantung diri, menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19, di situ gini nih. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ternyata Yesusnya masih hidup, guys. Ini kata Paulus. Paulus mengatakan dengan pasti bahwa ia masih hidup. Nah, sedangkan kenapa kok bisa gitu? Yalah, ternyata kita lihat di sini di Matius 27 ayat 5. Menggantung. Nah, Yudas mati. Ternyata Yudas mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Iya. Silakan ditanggapi. Hah? Halo? Iya, halo. Kedengeran kok. Halo? Iya, halo. Halo kok Aris, kedengeran kok. Suaranya kecil ya? Kedengeran kok, kedengeran. Bentar ya. Halo? Iya, halo, kedengeran kok. Oke. Kurang kedengaran. Jadi menurut Ayu, Yesus itu bukan yang disalib, Yudas yang disalib. Menurut saya bagaimana? Jangan tanya menurut saya lah. Iya, enggak. Mau pakai data pun, mau pakai apa, enggak. Saya tanya dulu, Ayu. Karena kalau jelas ini, baru saya lanjutkan. Kalau Kalau tidak menurut jelas, saya oke, gimana? menurut saya Kalau pribadi, Ayu menurut aja saya nggak paham di pribadi, situ. oke. Menurut saya pribadi, kebenaran ada di dalam Al-Qur'an di An-Nisa 157 bahwa Yesus itu Apa? tidak disalib, tidak dibunuh. Akan tetapi orang Kita yang dibunuh jangan adalah berdalil orang di yang Al-Quran dulu. diserupakan. Kita membahas Loh, katanya Alkitab, menurut saya, kalau menurut saya ya ke Al-Qur'an dong. Gimana sih kok? Kok Oke. ngamuk? Tadi nanya saya, saya jawab ngamuk. Oke. Gimana nih? Oke, terus ini data-data yang saya sampaikan gimana? Silakan Apa? ditanggapi. Ada yang mau ditanggapi atau sudah? Koko kemana ini kok? Halo? Iya, halo Koko. Ya, gimana? Ya gimana? Aku tanya Koko gimana? Ya, misalnya kenapa Yesus disalib? Kenapa Yudas tadi disalib? Kalau kau nanya saya kenapa Yudas disalib, karena yang saya baca datanya begitu dari Alkitab Sabda Matius 27 ayat 5, di situ Yudas matinya ternyata caranya disalib. Iya, saya tahu caranya. Itu kan caranya. Alasannya kenapa? Kenapa dia mati gitu? Kan begitu. Kalau kenapanya yang data-data yang saya temukan tidak disebutkan kenapanya dia disalib, saya tidak menemukan kenapanya. Tapi yang saya menemukan data-data Yudasnya disalib. Saya begini. Ini bukan berarti saya tidak memberi ayat, bukan berarti saya tidak tahu. Tapi saya memberi tugas Ayu, pemahaman Kristen, kenapa Yudas mati? Yang pertama, sebab dia menjual Yesus. Ingat ya, sebab dia menjual Yesus. Ketika dia menyadari bahwa yang dia jual itu adalah Tuhan Yesus, maka ada kesadaran dan mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, ini ayatnya saya tidak mau tuangkan. Saya memberi tugas sama Ayu Natali, kapan bisa undang lagi saya Amsal. dan beri pertunjukan ayat itu. Gimana Baca Alkitab baik-baik. Baik. Saya tidak mau tunjukkan di perjanjian lama, ada di dalam perjanjian baru, Injil-Injil. Kokoh, Mbak Natali baca tuh Amsal 21:18 tuh. Itu alasannya. Amsal 21:18. Iya, kenapa Yudas itu disalib? Kokoh kedengaran nggak, Koh? Halo, gimana Amsal Bang? 21:18. Langsung ku share dulu ya ayatnya. Tadi bagus. Oke, halo. Halo Kokoh, dari tadi halo. Oke. Ibu Ini ya. Ini ya. Amsal 21. Oke, Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar.
Saya ulangi, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai diem dulu Koko ini lo nanya dijawab ikut ngomong, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, kena deh. Siapa yang pengkhianat? Di dalam kekristenan kita tahu sendiri yang pengkhianat itu siapa. Yang pengkhianat itu Yudas, yang dihianati itu Yesus. Yang jujur itu Yesus, yang pengkhianat itu Yudas. Di dalam kekristenan kita tahu sendiri. Kok mic-nya ke mute, kok gimana bisa ngomong kok? Oke, ngomong kok. Halo yuk, coba baca ulang orang fasik. Nih, gue gedein lagi nih, bentar nih. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Bang Nandar, sorry, bukan saya kabur izin. Nanti undang saya kembali karena ada telepon bentar. Baik, baik, siap. Makasih banyak. Nanti gabung lagi ya, kok. Baik, kok. Makasih ya, kok. Yuk. Ini pembahasan Yudas ya? Iya, baik, kok. Jam berapa, Bang? Jam berapa? Kalau saya kayaknya nanti malam jam 8-an deh. Kalau siang ini nggak bisa. Jam 8-an nanti malam ya. Ya. Karena saya sorry. Baik. Nanti ini bukan masalah kabur, bukan. Ya, nanti enggak. Pembahasan kita tentang Yudas ya. Ya, insya Allah. Terima kasih, Bang Nandar. Ya, Ya. sama-sama. Makasih ya, Bang Aris. Sudah halus, sudah santun. Makasih ya. Ya, makasih kok. Iya, nanti malam gabung lagi Bang Haris ya. Jam 8-an Oke, saya undang nanti. siap. Saya follow dulu sebentar. Jangan keluar dulu. Saya follow dulu. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan nanti karena lagi suasana Natal juga. Baik. Oke, lanjut. Undang aja nanti. Ya, sudah saya follow. Baik, terima kasih ya Bang Haris ya. Yuk, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang, menjelang siang. Kembali. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah bertepatan dengan zuhur, ternyata akhirnya Bang Harisnya sudah selesai juga ya. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih yang sudah give, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung, saya aturkan terima kasih ya. Ya, Mas Nandar, aku izin tutup juga ya di Ya, YouTube-ku ya, silakan Mas ditutup Nandar, ya. dulu, Mbak Natali. Saya juga mau akhiri soalnya sudah jam di sini. Iya, ini buat teman-teman tadi kok Ayu sih? Iya, aku bukan Ayu ya, nama Ya, aku Natali Jawa, kalau Iriani. Jawa itu Ayu biasanya disebutnya. Oke. Ya, buat teman-teman yang di channel YouTube Natali Iriani, makasih banyak sudah bergabung dari tadi ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video dan live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Natali. Terima kasih Nona Cebi, terima kasih Mbak Makasih Mas Natali. Nandar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mbak Cebi, makasih ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Teman-teman, makasih banyak pelayanan saya setiap pagi jam 8 pagi menjelang zuhur. Kemudian jam malam ba'da sholat isya menjelang waktu yang tidak bisa ditentukan, bisa jam 12 ya. Terima kasih, berkah selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa panik? Kok panik? Paniknya di mana? Saya minta Anda baca Kal Kausar, Panik. coba. Panik. Coba baca Bilang, Bang. Kal Kausar.